Meneng di Rene saru Rene neko wae iki lho wis to ora usah dadi TKI ilegal barang nopo sing omah wae macul ngono lho kandhane kok ngeyel lho Jangan percaya, Mas. Ngelantur itu. Asal-usul TKI ilegal di Jepang. Hai minasang, jumpa lagi. Selamat datang di channel Bakajanayo. Kali ini aku akan membahas tema yang sangat menarik. Tema apa itu? Kali ini aku akan bahas tema tentang asal-usul TKI ilegal di Jepang. Parah nih, TKI ilegal Indonesia itu malu-maluin sebenarnya seperti itu. Ada juga yang menyebut TKI ilegal itu komplotan. Nah, semua label negatif itu selalu diberikan kepada para TKI ilegal di Jepang ini. Nggak ada bagusnya pokoknya. Parah. Buat teman-temanku tenaga kerja ilegal di Jepang, pokoknya tetap semangat kan bare. Jadi asal-usul TKI ilegal di Jepang itu seperti apa ya? Pertama-tama, apa itu TKI ilegal? TKI ilegal atau tenaga kerja Indonesia ilegal adalah warga negara Indonesia yang pergi bekerja ke luar negeri. Ini karena saya membahas Jepang, kita sebut ke Jepang. Jadi, warga negara Indonesia yang pergi ke Jepang untuk bekerja, mencari uang, mendapatkan penghasilan tanpa memiliki dokumen yang lengkap. Jadi kalau kelengkapan untuk bekerja di Jepang itu kan ada dua secara garis besar dokumennya. Yang satu paspor itu berfungsi sebagai pengganti KTP kita. Yang kedua, dokumen penting yang kedua adalah visa. Nah, visa berfungsi sebagai izin tinggal, termasuk juga izin bekerja ataupun izin belajar, izin sekolah dan sebagainya. Oke, siapakah yang termasuk TKI ilegal ini? Jadi ada dua macam TKI ilegal. Ini dari sudut. Yang pertama adalah orang yang dengan sengaja pergi ke Jepang untuk bekerja tanpa melengkapi dokumen visa kerja. Jadi orang dari rumah dia udah niat untuk berangkat bekerja sebagai TKI ilegal. Umumnya mereka ini adalah orang yang punya pengalaman ataupun experience pernah bekerja di luar negeri, misalnya di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, ataupun pernah bekerja di negara Eropa seperti USA, Kanada, ataupun orang yang pernah bekerja di Australia. Jadi umumnya mereka-mereka ini mempunyai karakteristik yang sudah lebih siap, artian sudah punya persiapan yang matang secara materi ataupun secara mental untuk menghadapi status mereka sebagai pekerja ilegal di Jepang. Orang yang kedua, orang yang tidak sengaja
atau yang akhirnya terpaksa menjadi ilegal di Jepang. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Benar-benar buta tentang informasi bagaimana syarat bekerja di luar negeri, apa aja yang dibutuhkan. Jadi mereka ini benar-benar buta. Mereka itu tahunya seperti di Indonesia, kita pergi bekerja, melamar pekerjaan, membawa surat lamaran dan sebagainya. Padahal di negara luar benar-benar berbeda prosedurnya. Umumnya, uang modal berangkat untuk pergi ke Jepang ini adalah uang hutang, ataupun kredit bank, ataupun menggadaikan tanah, seperti itu umumnya. Jadi mau nggak mau ketika mereka udah sampai di sana, ketika ternyata status mereka itu legal, terpaksa mereka itu bekerja. Jadi nggak ada pilihan lain selain bekerja karena mereka masih punya hutang yang tidak sedikit di Indonesia. Nah, di manakah para TKI ilegal di Jepang ini? Jadi orang Indonesia yang bekerja secara ilegal di Jepang itu memang udah tersebar di seluruh prefektur Jepang. Namun kebanyakan mereka lebih memilih ke daerah-daerah pinggiran ataupun kota-kota kecil yang tidak terlalu ramai, dalam artian tidak terlalu banyak ada pengecekan ataupun razia imigrasi ataupun razia polisi. Jadi lebih banyak ke daerah-daerah yang di pinggiran kota. Satu lagi pertanyaan yang sering ditanyakan, kapankah seseorang berubah status menjadi ilegal? Ketika seseorang dengan paspor wisata pergi ke Jepang, dia memiliki masa tinggal atau visanya itu berlakunya itu cuma 14 hari dan itu tertempel di paspor. Jadi bisa langsung ketahuan ketika tanggalnya sudah habis, misal tanggal habis 14, tanggal 15 dia belum pulang ke Indonesia, otomatis orang tersebut menjadi ilegal. Jadi tidak hanya sebatas visa kunjungan, visa untuk anak magang atau anak gensu yang resmi 3 tahun itu, ketika lewat dari 3 tahun dan mereka tidak pulang ke Indonesia, mereka melanjutkan di tempat lain untuk bekerja, sudah termasuk menjadi seorang yang ilegal. Nah, terus kenapa ya TKI ilegal ini dari tahun ke tahun jumlahnya itu nggak pernah berkurang, malah ada trennya itu naik, bertambah. Kenapa? Yang jelas alasan utama adalah karena satu, bekerja di luar negeri di Jepang itu gajinya besar. Kedua, tidak membutuhkan skill, tidak membutuhkan keahlian khusus. Ketiga, kamu bisa bekerja walaupun tanpa menulis surat lamaran pekerjaan. Kamu bisa bekerja walaupun kamu nggak bisa bahasa Jepang. Kamu bisa bekerja walau kamu cuma lulusan SD. Jadi bayangin, kamu di Indonesia cuma lulusan SD, kira-kira kamu keterima nggak untuk bekerja di sebuah perusahaan? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi sangat masuk akal kalau orang-orang ilegal ini akhirnya mereka nggak mau pulang, malahan nanti mereka ini biasanya akan mengajak keluarga seperti adiknya, entah kakaknya, entah tetangganya, entah temennya, akan diajak ilegal juga di Jepang. Makanya jumlahnya itu akan nambah terus. Jadi nggak mungkin lah jumlah TKI ilegal itu akan menurun ataupun nggak ada, itu nggak mungkin. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang TKI ilegal ini? TKI ilegal ini secara hukum salah seperti itu. Tapi kenapa banyak orang tetap tergiur? Tapi kita akan memandang dengan subjektif. Dari sisi positif, mereka ini TKI ilegal ini adalah sama seperti kita, salah satu warga negara Indonesia, dan sama seperti kita, mereka ini adalah pejuang bagi keluarga mereka masing-masing.
ataupun kalau bisa dibilang salah, ya itu kan pilihan masing-masing. Kita juga tidak bisa memberi solusi, karena ketika kita melarang atau pemerintah melarang, belum tentu kan pemerintah bisa memberikan solusi, belum tentu pemerintah itu bisa memberikan jalan tengah, memberikan lapangan pekerjaan yang layak, memberikan penghasilan yang layak bagi rakyatnya. Ya, jadi itu adalah pilihan masing-masing. Oke, sekian dulu minasang pembahasan tentang TKI ilegal di Jepang kali ini. Semoga saja informasi-informasi yang saya berikan ini bermanfaat, dan aku harap semua informasi ini bisa kalian ambil hikmahnya. Buat kalian yang udah like, udah share, udah komen, pokoknya terima kasih banget. Aku tidak ada maksud untuk mempengaruhi ataupun mengajak untuk menjadi ilegal, tidak. Jadi ini semua sekedar informasi. Oke, sampai jumpa minasang. Semoga informasinya bermanfaat dan tetap semangat. Buat teman-teman ilegal juga yang sekarang masih kerja di Jepang, kan batin nih, cari duit yang banyak biar cepat pulang, biar bisa ketemu lagi dengan keluarga. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di channel Bakacana yo. Ciao.